Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Sinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai film Virgo and the Sparklings yang merupakan film ketiga dari Bumi Langit Cinematic Universe. Film ini diproduksi setelah sebelumnya Bumi Langit merilis dua film, yaitu Gundala dan Sri Asih. Film ini berfokus kepada karakter Yani dan teman-temannya satu band, yaitu band Virgo, yang dimana Yani ini itu memiliki keanehan sejak kecil, dimana ia punya kekuatan dimana ia bisa mengeluarkan api dari tangannya. Awalnya ia nggak bisa mengontrol kekuatan itu, tetapi atas bantuan teman-temannya dan dukungan teman-temannya pun akhirnya mencoba untuk mengendalikan kekuatannya dan menyelamatkan kotanya, di mana ada anak-anak yang mengalami kesurupan dan mencoba untuk melukai orang tuanya. Oke, bagi gue sendiri dibandingkan dengan Sri Asih, Virgo ini jelas adalah film yang lebih menarik ya, baik itu dari tampilannya maupun cara berceritanya. Walau memang masih ada banyak celah yang belum terisi penuh di filmnya sendiri, tetapi film ini tuh memiliki banyak kelebihan lah. Salah satunya itu adalah penyajian filmnya itu yang benar-benar dibuat menyenangkan dengan sentuhan musikal yang begitu kental. Meskipun disajikan sebagai film bertema remaja, sentuhan dari Odi Ciarahap selaku sutradara itu berhasil membuat filmnya itu nggak menjadi murahan. Malahan, ia berhasil membuat film ini benar-benar menjadi sebuah perjalanan sinematik yang asik untuk diikuti mulai dari awal hingga akhir, terutama lewat deretan lagu yang dijadikan soundtrack film ini. Baik lagu yang original diciptakan untuk film ini maupun lagu-lagu yang diaransemen ulang atau lagu-lagu yang sekedar diputar selama filmnya. Semuanya itu berhasil memberikan mood tersendiri kepada filmnya, memberikan mood menyenangkan yang sangat cocok lah untuk tema filmnya. Ya, beberapa lagunya memang adalah lagu yang sedih ya, patah hati atau gimana gitu, dan itu memang berhasil disesuaikan lah dengan adegan-adegannya gitu. Film ini lewat soundtracknya itu dan juga ada beberapa adegan yang memang diciptakan secara musikal gitu, itu membuat film ini itu layaknya sebuah film musikal remaja, alih-alih sebagai film superhero. Bahkan kalau gue bilang film ini akan lebih asik jika unsur musikalnya itu dipertebal lagi. Tapi pada akhirnya film ini adalah sebuah film superhero, dan hal itu pun membuat hal itu nggak mungkin lah dilakukan dengan mempertebal unsur musikalnya lagi dan menghilangkan unsur superhero-nya. Karena dalam film ini tuh pada dasarnya ingin menyeimbangkan antara unsur musikalnya dengan unsur superhero-nya itu yang menarik sebenarnya di sini akan disajikan oleh Odi, dan dia cukup berhasil menyeimbangkan antara unsur musikal dan unsur superhero-nya dengan baik, walaupun ada beberapa celah juga di tengahnya yang terlihat sebagai transisi cerita yang cukup kasar dengan lompatan plot yang kurang begitu rapi lah untuk disajikan gitu. Ya seperti gue bilang, memang film ini nggak sempurna, film yang oke, tapi bukan sebuah kesempurnaan gitu, karena masih banyak lah hal yang bisa dipertebal lagi di filmnya. Tetapi di sisi lain, film ini juga memiliki unsur hiburan yang sangat kuat, yang menjadikan film ini memiliki nilai positif lah kalau dibandingkan dengan Sri Asih ataupun Gundala yang terkesan lebih serius dan kurang menghibur kalau bagi gue sendiri. Apalagi Sri Asih bagi gue sama sekali nggak memiliki unsur hiburan dan bahkan cenderung membosankan bagi gue pribadi. Sri Asih. Untuk Gundala, Tangan Dingin Joko Anwar masih cukup bisa memberikan beberapa hal yang cukup menghibur ya, terutama dari penampilannya Bimana juga yang memang sangat solid ketika menjadi Gundala, dibandingkan Pevita yang gue bilang kurang mampu ketika menghidupkan karakter Alana di Sri Asih. Tapi Virgo ini benar-benar sangat baik ketika
jadi sebuah hiburan, jadi sebuah film yang asik untuk diajak bersenang-senang dengan unsur musikalnya, dengan komedi-komedi receh ala remajanya, dengan celutukan-celutukannya, dengan ensemble cast-nya yang remaja mulai dari Lizzy Zara, Satin, Ashira Zamita, hingga Rebecca Kobo dan lain-lain. Semuanya itu bisa menyatu dalam harmoni ya di dalam film ini. Ya walaupun memang karakter Yani sedikit agak tenggelam oleh teman-temannya yang memang tampil apik ya di sini. Walaupun beberapa di antaranya adalah nama-nama yang baru bermain untuk pertama kali, baru debut di film layar lebar, tapi mereka bisa mengimbangi, bahkan membuat Zara selaku pemeran Yani, selaku pemeran utama itu kadang kurang bersinar gitu. Dan akhirnya dalam beberapa sisi perkembangan karakternya Yani juga masih tersendat-sendat, walaupun pada akhirnya ia masih memiliki beberapa momen yang membuat penonton yakin kalau dia memang peran utamanya. Mungkin hal ini akan menjadi masalah ya ketika karakter Yani nggak sanggup bersinar sebagai karakter sendiri gitu ke depannya. Tetapi mungkin juga ini akan menjadi hal yang positif karena hal ini memenuhi judul film ini, yaitu Virgo and the Sparklings, yang merupakan nama band mereka, bukan sebagai Yani atau ya bukan film solonya Yani, tapi filmnya Yani dengan teman-temannya gitu. Walaupun Yani adalah pemeran utama, tapi pada akhirnya ini adalah film mereka bersama, dan walaupun dia agak tenggelam, tetapi itu masih dalam hal yang positif ya. Walaupun kalau dia nggak bisa memperbaiki ini ke depannya, bisa jadi ini akan menimbulkan sedikit masalah di mana karakternya nggak akan terulik dengan dalam gitu. Tetapi masih banyak waktu lah untuk mengembangkannya lagi di film keduanya ataupun film-film selanjutnya kalau memang proyek ini masih dilanjutin lagi ke depannya gitu kan. Unsur musikal yang begitu kuat itu dibuatnya itu nggak asal-asalan. Itu juga adalah salah satu kelebihan daripada film ini ya. Dan yang gue suka itu adalah mixingannya itu benar-benar dilakukan dengan sangat baik gitu, nggak dibuat asal-asal. Karena gini ya, banyak film-film lokal Indonesia itu memasukin detail soal unsur musikalnya itu terkesan asal-asalan itu. Kebanyakan tuh cuman asal tempel-tempel doang tanpa memperhatikan detail instrumen yang dimainkan. Misalnya kadang film-film Indonesia tuh sering gini, ketika yang kedengaran itu cuman suara gitar doang atau suara drum doang, tapi tiba-tiba mereka lagi mainin keyboard, atau malah sebaliknya, mereka lagi main keyboard tapi yang kedengaran itu suara gitar, itu kan asal-asalan. Tapi di sini hal itu nggak dilakukan seperti itu. Di sini tuh detail instrumen itu benar-benar diperhatikan, mixingannya itu benar-benar diperhatikan dengan sangat detail gitu. Itu adalah unsur positif ya dari gue pribadi, karena emang gue juga walaupun dibilang ilmu, gue juga soal ini nggak terlalu tinggi, tapi beberapa hal agak-agak mengerti dikit-dikit lah soal unsur-unsur musik dan teknis-teknisnya gitu. Walaupun gue bukan pelaku juga sih, cuman sekedar mengamati dan melihat-lihat, dan sekali agak-agak mengulik-ngulik pendapat-pendapat orang. Tapi memang ini adalah unsur yang positif untuk film musikal yang kadang nggak diperhatikan gitu ketika editing, sound editingnya. Tapi di sini benar-benar diperhatikan. Mungkin emang salah satu kelebihan Joko Ono itu, dia itu sangat detail soal sound. Di film-film sebelumnya juga memang sound itu adalah salah satu kelebihan di film-film Joko Ono gitu. Makanya nggak heran film-filmnya Joko Ono itu seringkali memiliki nominasi atau memenangkan penghargaan di bidang tata suara atau sound gitu kan. Dan ini juga mungkin Joko Ono pun selaku produser yang dia juga adalah pengawas langsung dari proyek ini juga memiliki andil yang sangat besar gitu dalam memperhatikan hal ini. Benar-benar sebuah pencapaian lah untuk filman lokal yang mereka sangat memperhatikan teknis ya untuk film sekarang. Ya pada akhirnya Virgo and the Sparklings ini bukanlah film tanpa celah,
film ini tuh masih seperti dua pendahulunya, yaitu Gundala dan Sri Asih, dimana penyelesaian kisahnya itu cenderung terlalu sederhana, terlalu tiba-tiba, nggak terlalu kuat gitu biarnya, kemudian tiba-tiba langsung selesai gitu aja kan. Dan itu menurut gue masih kurang memuaskan gitu kan. Untuk Gundala gue bilang masih cukup oke, tapi untuk Sri Asih gue bilang babak ketiganya itu juga kurang oke. Walaupun memang penampilan Reza Rahadian di Sri Asih di babak ketiganya itu brilian, tetapi cara penyelesaian kisahnya memang kurang makan juga sih kalau gue bilang. Di sini juga terkesan cuma begitu doang. Misalnya karakter Sheila ini yang kelihatan awalnya benar-benar kuat dan sulit dikalahkan, tiba-tiba cuma kalah begitu doang gitu. Jadinya tetap kurang memuaskan. Ya masih ada beberapa kekurangan lain soal detail-detail beberapa hal, ya bisa lah didiskusikan nanti mungkin setelah filmnya tayang beberapa saat, mungkin juga nanti akan dibahas juga sih, baik oleh Joko Anwarnya atau baik oleh sutradaranya. Nantinya juga paling mereka juga akan membahas beberapa hal gitu di filmnya. Ya kembali lagi ya, film ini tetap memiliki kelebihan yang lebih banyak, bahkan kelebihan di film itu lebih banyak dibandingkan Sri Asih ya kalau gue bilang. Gundala memang tetap lebih unggul dari segi narasi dan bobot ceritanya yang memang membahas soal politik, kekuasaan dan lain-lain. Khas Joko Anwar dengan segala konspirasi di dalamnya. Tetapi tetap secara penyajian unsur hiburan, Virgo ini tetap lebih unggul dari Sri Asih dan Gundala. Ya sekian lah review dan ulasan gue mengenai film ini. Pada dasarnya ya film ini masih adalah film yang sangat layak untuk ditonton, sangat oke. Yang ingin mencari hiburan, kalian akan mendapatkan hiburan yang sangat kuat di film ini, karena memang film ini dipenuhi dengan unsur-unsur hiburan yang begitu kuat. Itu mungkin adalah hal yang paling utama ya untuk film ini, karena memang dari awal filmnya sudah dijual sebagai sesuatu yang menghibur. Seperti biasanya jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini jika kalian bermanfaat. Gue Syafil, Sinar Time, and bye bye, adios.